Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manahana ni'aman katsiratan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat katsiratan, nikmat yang banyak, yang besar sehingga pada hari ini kita bisa melakukan streaming melalui Instagram. Ini sepertinya kali pertama ya lagi untuk bulan ini karena kita sangat padat. Ada beberapa program yang kita siapkan untuk mengedukasi anak muda seluruh Indonesia. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang pemuda yang harusnya bisa menjadi idola pemuda-pemuda yang ada di dunia ini, salah seorang bapak yang sayang sama istrinya, yang juga harusnya bisa menjadi contoh bapak-bapak di seluruh dunia ini. Salah seorang panglima perang, salah seorang pendidik, juga salah seorang kepala negara yang juga harusnya bisa menjadi contoh pendidik maupun panglima perang serta kepala negara yang ada di dunia ini. Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah saya tidak sendirian. Saya akan bersama dengan salah seorang sahabat dari teman-teman komunitas ta'aruf. Jadi kita akan berbicara mengenai ta'aruf yang selama ini orang-orang masih banyak yang bertanyakan bagaimana sih ta'aruf itu, bagaimana misalnya memantapkan diri kita supaya untuk eh, bisa ta'aruf ya. Eh, ini insya Allah sebentar lagi akan bergabung ya dengan teman-teman. eh Ta'aruf online insya Allah. Mas siapa ya nih yang insya Allah hari ini kita akan berbincang-bincang lebih dalam lagi mengenai ta'aruf. Ya, karena mereka mempunyai komunitas ta'aruf dan mereka saat ini sedang bagaimana berusaha anak muda hari ini bisa eh, melalui proses pernikahannya dengan proses ta'aruf tanpa pacaran. Nah, ini nyambung. Jadi kita punya program edukasi dengan menyadarkan anak muda dari budaya rusak pacaran dan ada juga ternyata komunitas ta'aruf bagaimana memfasilitasi anak muda hari ini supaya melakukan atau proses menikahnya itu tanpa pacaran, itu melalui proses ta'aruf. Ya. Baik, kita sambil menunggu dulu teman-teman, jangan kemana-mana. Abang udah nikah belum? Saya sudah nikah. Jadi ketika saya mengagas gerakan Indonesia tanpa pacaran, sudah menikah ya. Cara masuk member Indonesia tanpa pacaran sudah dijelaskan melalui feed. Nanti bisa dicek di situ. Baik, ini sudah bergabung dengan teman-teman Ta'aruf online ya, Ta'aruf online. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Alhamdulillah akhirnya Allah. kita bisa Ternyata bergabung. kita tunggu-tungguan Ustaz. Oh Saya, gitu. iya, saya tadi live di akun Toi, ternyata Antum juga live di sini. Iya Masya iya Allah. iya. Ah, Oke. Mungkin bisa Gimana langsung ya kabarnya? Ustaz ya? Alhamdulillah, Boleh baik. boleh ya. Alhamdulillah. Semangat sekali nih Ustaz Ya. ya. Saya akhirnya bisa Iya. ketemu Antum. Alhamdulillah. Ini saya yang buka atau Ustaz yang buka nih? Oh, boleh dari taruh online boleh dibuka. Baik. Mohon izin ya, Tat. Boleh boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warqudatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada sore hari ini tentunya menjadi suatu kesempatan ya yang sangat kami tunggu-tunggu tentunya dari Ta'aruf Online Indonesia dan juga teman-teman yang lain juga ya. Ini ceritanya ta'aruf dengan Ta'aruf Online Indonesia, Ustaz. Nah, Iya. insya Allah punya visi yang sama, namun dalam background maupun gerakan yang berbeda. Tapi tentunya ingin sekali bersinergi untuk membuat pemuda Islam yang lebih baik, Ustaz. Betul. Nah, di sini kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, mungkin banyak nih teman-teman dari Indonesia Tanpa Pacaran ya, yang belum mengerti apa itu Ta'aruf Online Indonesia. Kami merupakan aplikasi pertama. Kenapa kami mengklaim pertama? Karena memang kami sudah melakukan riset dan kami telah memeriksa lebih lanjut kaitannya dengan aplikasi atau ta'aruf yang berbentuk aplikasi dan sesuai syariat. Memang kami cukup berani untuk mengklaim bahwa kami yang pertama. Alhamdulillah, karena di luar sana mungkin ada beberapa ta'aruf ya, tapi memang belum teraplikasi maupun dijalankan belum dengan sesuai syariat. Misal masih bentuk chat langsung, kemudian misal fotonya bisa dilihat oleh siapapun. Nah, di kami ini secara singkat, produk kami itu tidak memaparkan foto secara langsung, melainkan di blur. Nanti pada saat orang itu sudah saling mau menerima, jadi si Ikhwan ngirim CV, si Ahwat menerima CV maupun sebaliknya, baru foto tersebut terbuka, jadi yang melihat hanya orang yang bersangkutan. Kemudian tidak ada direct chat, dan nanti untuk chat maupun perihal kebutuhan pertanyaan dan lainnya, nanti akan difasilitasi oleh mitra dari kami. Jadi ada perantaranya, dan perantaranya tersebut adalah orang-orang yang memang faqih dalam ilmu ta'aruf itu sendiri. Dan bukan dalam arti ini sering disalahartikan, Ustaz. Jadi kami sering disangka bahwa ta'aruf online ini online semua, Ustaz. Bahkan sampai nikah, nanti baru nikah ketemu gitu. Itu salah ya teman-teman. Jadi ta'aruf online ini ada memang proses yang memang dilakukan secara online, yaitu dari bikin CV, daftar, bikin CV, kemudian juga ta'aruf singkat, ya diperantari oleh mitra kami itu secara online. Nah, ketika nador bertemu calon pasangan, itu biasanya kan di rumah akhwat nih, Ustaz. Itu dilakukan secara offline. Jadi bisa langsung lihat orangnya kayak apa, keluarganya kayak apa, bisa tanya. Dan nantinya, alhamdulillah, insya Allah, dari tim kami juga membantu untuk teman-teman yang memang mungkin belum paham ta'aruf itu apa. Jadi buat ikhwan yang mungkin tidak seberuntung teman-teman Indonesia Tanpa Pacaran nih, yang punya gerakan, yang punya kajian, yang punya circle gitu kan. Ada orang-orang mungkin teman-teman kita yang memang nggak punya circle, nah akan terbantu dengan adanya mitra tadi, Ustaz. Iya, ya. Jadi gitu, Ustaz. Secara singkat perkenalannya seperti itu, dan tentunya akan lebih menarik nih kalau kita akan membahas tentang Indonesia Tanpa Pacaran. Jadi saya ceritanya pengen langsung tahu nih dari penggagasnya langsung, istimewa. Jadi Ustaz, tadi saya sempat lihat profil singkat antum ya, luar biasa, di usia muda sudah menciptakan puluhan buku ya. Bahkan dengan slogannya, saya akan menciptakan 1000 buku ya, Ustaz. Oh iya, itu masih muda, masih semangat-semangat. Istimewa, Ustaz. Luar biasa. Sekarang muda itu baca buku aja sulit, Ustaz. Ustaz bisa semangat bikin 1000 buku, istimewa. Betul. Lah ini, Ustaz. Dari buku-buku Ustaz, mungkin banyak juga yang teman-teman tahu, tapi memang yang cukup fenomenal adalah Indonesia Tanpa Pacaran gitu ya. Apa sih Ustaz yang melatar belakangi lahirnya gerakan Indonesia Tanpa Pacaran ini sendiri? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya hari ini tadi saya sudah buka sebenarnya, tapi karena ini baru bertemu lagi kembali sama Mas Zaki, saya kembali menyapa teman-teman sahabat Indonesia Tanpa Pacaran dan juga teman-teman dari Ta'aruf Online. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Indonesia Tanpa Pacaran, memang pertanyaan yang sering ditanyakan itu adalah kenapa saya sebenarnya mendirikan gerakan Indonesia Tanpa Pacaran.
Pertama, teman-teman sekalian, tadi sempat disinggung bagaimana awalnya sebenarnya latar belakang saya. Jadi kalau misalnya dulu saya waktu muda, sebenarnya sekarang dikategorikan masih muda atau tidak sih? Yang jelas sudah menjelang 30 tahunan. Dulu saya sering aktif dalam dunia mahasiswa. Baik dulu saya menjadi presiden mahasiswa, kemudian juga menjadi koordinator wilayah Lembaga Dakwah Kampus di Jogja. Terus saya juga sering menulis buku-buku tentang anak muda. Dari 70 buku saya, sebenarnya 50% buku yang sudah terbit sekarang itu adalah rata-rata tentang tema anak muda dan kebanyakan juga tentang tema-tema tentang cinta. Nah, saya mengamati begini teman-teman sekalian, bahwa saya mengamati ada rasa kegelisahan saya setelah terjun dalam dunia anak muda ini. Saya mengamati bahwa anak muda hari ini itu membuang potensi besarnya. Mereka punya waktu luang yang banyak, mereka juga cerdas, dan sebenarnya dari segi tenaga, dari potensi itu luar biasa. Namun itu dibuang sia-sia dalam aktivitas yang sia-sia juga, yaitu apa? Pacaran. Kenapa teman-teman sekalian saya sebut pacaran ini sebagai perbuatan yang sia-sia? Saya bukan berarti tidak punya landasan. Ketika saya menulis buku-buku, saya biasanya melakukan riset. Salah satu contoh misalnya dalam berpacaran itu merupakan aktivitas saya itu adalah dalam 1 bulan saya mengumpulkan 700 aktivis pacaran dan saya Oh, bertanya pada mereka berapa waktu yang mereka habiskan dalam 1 bulan untuk berpacaran. 700 ya? Ya Wah. ya 700 saya kumpulkan. Saya bekerja sama dengan teman-teman yang kuliah di UGM dulu. Ketika saya tanya berapa waktu yang kamu habiskan dalam 1 bulan untuk berpacaran, ternyata mereka menghabiskan waktu dalam 1 bulan itu antara 48 jam sampai dengan 72 jam dalam 1 bulan. Ya, itu 1 bulan ya. Tentu orang berpacaran itu bukan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Walaupun misalnya ada juga yang kadang 1 minggu bahkan cinta 1 malam itu lain lagi ceritanya ya. Sikat tapi mematikan tuh, Ustaz. Iya betul. Nah, jadi yang 48 jam itu bayangkan kalau waktu 48 jam kalau digunakan untuk menghafal ayat suci Al-Qur'an, sudah berapa ayat yang dihafal oleh anak muda hari ini? Kalau waktu 48 jam digunakan untuk membaca buku, saya yakin teman-teman sekalian itu dalam 1 bulan itu bisa menamatkan 1 buah buku, bahkan 2 buah buku yang bertebal kayak Indonesia Tanpa Pacaran ini, yang tebalnya kurang lebih 200 halaman. Waktu 48 jam sampai dengan 72 jam tadi, kalau digunakan misalnya untuk mengembangkan bakat teman-teman, saya yakin teman-teman hari ini itu sudah bisa menjadi orang yang pakar atau ahli di bidangnya daripada pacaran bertahun-tahun tapi ujung-ujungnya cuma jagain jodohnya orang. Nah, Dan nggak expert juga akhirnya. expert banget gitu. Iya, betul, nggak ahli juga. Itu bagaikan kerja jadi satpam bertahun-tahun, Hah? sudah jaga siang dan malam, hujan-hujanan, tapi juga ujung-ujungnya nggak dapat gaji. Itu ruginya rugi kuadrat gitu. Ya. Nah, itulah yang terjadi pacaran. Ya, maka saya mengamati bahwa ini perlu ada sebuah gerakan atau penyadaran untuk menyadarkan anak muda hari ini. Jadi kasihan sekali, saya merasa prihatin, saya merasa gelisah, anak muda kita ini harus segera diselamatkan. Nah, itu yang pertama penyebabnya, ya latar belakangnya. Yang kedua, karena juga dipengaruhi bahwa saya mengamati bahwa fakta pacaran di Indonesia itu makin lama itu makin rusak. Kenapa saya katakan fakta pacaran makin lama itu makin rusak dan ini harus cepat-cepat segera disadarkan. Coba kita bisa belajar bagaimana fakta pacaran zaman orang tua kita dulu. Zaman orang tua kita dulu, kalau berpacaran, saya masih ingat dan saya bertanya pada bapak saya, Pak, kamu bagaimana pacaranmu? Bapak saya dulu pacarannya, dia menjelaskan kepada saya dulu pergi ke rumah ibumu. Yang bertemu dengan saya, itu adalah bapaknya ibumu, jadi kakek saya. Maka kata bapak saya dulu, saya cuma KCB. Apa itu? Katakan cinta pada bapaknya. Lebih canggih bapak saya. Kalau kakak saya itu gimana? Jadi zaman orang tua kita bergeser ke zaman kakak-kakak kita. Saya masih ingat saya punya kakak 7 orang dan rata-rata itu perempuan semua. Nah, ketika mereka berpacaran, saya masih ingat. Apa yang saya ingat? Saya masih kecil. Ketika kakak saya datang pacarnya di rumah, maka saya keluar menemani kakak saya yang sedang berpacaran. Kakak saya ini yang sedang berpacaran punya kakak lagi.
kakak-kakak saya keluar menemani adanya yang sedang berpacaran. Ayah dan ibu saya juga keluar menemani anaknya yang sedang berpacaran. Jadi pacaran zaman kakak-kakak kita dulu itu pacarannya berjamaah. Pacaran rame-rame. Bahkan kalau bisa aja tetangga-tetangga tuh, ya. Itu pacaran zaman kakak kita. Coba kita lihat kids zaman Nuh pacarannya bagaimana. Wah, ada kasus itu bapaknya dikunci dalam kamar, terus dia lari sama pacarnya, kebalik. Iya Atau ya. bapaknya dalam rumah, kemudian dia kunci bareng di dalam kamar. Makin lama, itu makin rusak. Dan saya tidak bisa bayangkan kalau misalnya pacaran ini dibiarkan sampai 5 tahun lagi, dibiarkan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Saya yakin dan hakul yakin bahwa pacaran itu akan semakin merusak generasi muda. Maka ini saya terdorong besar harus ada gerakan penyadaran untuk menyadarkan generasi muda dari budaya rusak pacaran. Nah, yang ketiga, ini hal yang penting juga yang perlu kita tahu, ya. Dan ini yang paling mendasar sebenarnya, bahwa saya menyadari bahwa sebagai muslim itu kita tidak boleh membiarkan saudara kita itu terjebak dalam kemaksiatan. Dan pacaran itu di dalamnya banyak kemaksiatan-kemaksiatan di dalamnya. Yang dilanggar dalam pacaran terkait aturan-aturan pergaulan syariah itu banyak sekali. Misalnya, Islam misalnya bagaimana memerintahkan untuk menundukkan pandangan. Terkait misalnya firman Allah, qulil mu'minina ya yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azqalahum innallaha khabirun bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Nah, di dalam pacaran, emang ada nggak sih orang yang berpacaran itu tidak saling memandang gitu? Dan dalam pacaran itu dilanggar. Atau misalnya ayat hadis misalnya tentang larangan berdua-duaan. Janganlah seorang laki-laki itu berhalwat atau menyendiri dengan seseorang wanita kecuali dengan mahramnya. Jadi ketika ada dalil atau hadis tentang berawal dari janganlah, berarti indikasinya itu pada keharuman. Dan justru saya potong, Ustaz, maaf. Dan berarti dari tadi, walaupun antum nyebut bahwa orang tua, kakak antum dengan sebutan pacaran tadi, namun sebenarnya esensinya enggak loh, Ustaz. Karena ada yang menemani toh pas ketemu toh. Iya, tapi memang definisi pacaran saat ini semakin lama itu makin bergeser. Itu gitu. Yang berbahaya makin memang. Bergeser. Iya, makin bergeser. Dan memang rusaknya pacaran itu nggak ada aturan atau pegangan bakunya dalam pacaran. Ya, kalau sesuatu itu tidak ada aturan atau pegangannya, aturan bakunya, maka aturan yang dipakai aturan siapa? Pasti dia akal-akalan manusia, pasti buatan manusia. Nah, pasti akal-akalan atau buatan manusia. Sama halnya nih misalnya, kalau kita naik kendaraan bermotor, kalau ada pelanggaran saat orang naik kendaraan bermotor, itu jelas kita bisa mandang secara kasat mata, misalnya tidak pakai helm misalnya. Nah, itu bisa kedeteksi dia telah melakukan pelanggaran. Nah, sekarang pacaran, bagaimana kita bisa menyimpulkan pacaran itu ada pelanggaran di dalam sementara tidak ada pegangannya. Nah, inilah yang beda nanti kita akan bahas ta'aruf gitu. Ta'aruf itu ada pegangannya. Ketika sesuatu ada pegangannya, maka itu kalau ada pelanggaran itu jelas. Gitu. Ya, maka akan jelas. Nah, ini yang membedakan. Makanya saya katakan bahwa pacaran itu makin lama akan makin rusak. Kemudian ada banyak pelanggaran hukum syara di dalamnya. Larangan bersentuhan itu bisa dilakukan, termasuk misalnya melakukan zina hati dan zina yang lebih parah lagi. Nah, ini yang kita khawatirkan pada sahabat-sahabat anak muda. Kita tidak bisa merasa, saya sebagai muslim, saya tidak bisa membiarkan anak muda hari ini terjebak dalam kemaksiatan yang besar dan terus mengalami kemaksiatan yang besar terus meningkat. Nah, maka saya memandang ya pada bulan November tahun 2015 saat itu saya sudah menikah, maka saya mendirikan Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran, sebuah gerakan penyadaran. Jadi Indonesia Tanpa Pacaran itu adalah gerakan penyadaran
media edukasi, bukan untuk media macomblang sebenarnya. Kalau Indonesia Tanpa Pacaran sudah awal mengatakan ya, saya bukan media macomblang. Ya, kalau mau comblangin cari di tempat lain, misalnya ditaruh online gitu ya. Kalau Indonesia Tanpa Pacaran, enggak. Saya mengatakan kita hanya dua edukasi, menyadarkan. Nah, ngapain ngomongnya misalnya, makan banyak protes ngapain ngomongnya tentang pacaran terus gitu, karena memang kita Indonesia tanpa pacaran. Kalau misalnya riba ya cari Indonesia tanpa riba gitu. Gitu. Itu jadi latar belakangnya itu saya di situ bahwa emang pertama memang terkait ada kegelisahan saya sebagai seorang muslim ketika menemukan potensi anak muda terbuang sia-sia. Yang kedua karena memang kita memahami bahwa fakta pacaran itu makin lama akan makin rusak. Dan yang ketiga itu terkait banyak pelanggaran hukum syara di dalam pacaran itu. Gitu. Jadi berangkat dari kegelisahan seorang pemuda yang malah jauh dari hingar-bingar perkotaan gitu ya, memiliki kesadaran cukup luar biasa. Dulu saya di Jogja. Ya, oh ya, munculnya berarti waktu pas sudah di Jogja ya. Begitu melihat sesuatu yang berbeda gitu ya, Ustaz, ya. Dari kampung halaman kok begini ya. Betul. Kemudian dalam perjalanan kota sebenarnya lebih parah. Oh iya. Kemudian dalam perjalanannya nih, Ustaz, kan sudah banyak nih yang tersadarkan alhamdulillah dengan gerakan antum. Itu ada nggak sih kisah-kisah yang cukup inspiratif gitu dari teman-teman gerakan Indonesia Tanpa Pacaran dalam berubah ataupun mempertahankan istilahnya rasa ingin pacaran, namun mereka akhirnya tetap menahan diri untuk tetap on the track gitu di Indonesia Tanpa Pacaran dengan menunggu sampai benar-benar nikah kemudian bisa menjalani pacaran yang sesungguhnya. Jadi kalau di Indonesia Tanpa Pacaran itu sebenarnya siapa-siapa sebenarnya sih yang bergabung di Indonesia Tanpa Pacaran itu secara umum itu ada 3 kategori kalau saya bagi. Yang pertama itu adalah memang mereka memang sudah tidak berpacaran sejak awal. Ya. Yang kedua ada juga orang dia sudah berpacaran terus putus. Nah, ini ada juga ini. Yang ketiga dia masih pacaran tapi gabung di Indonesia Tanpa Pacaran. Saya juga bingung gitu. Jadi dalam realita yang dihadapi, dia sebenarnya mengatakan bahwa saya itu berpacaran, tapi gabung di Indonesia Tanpa Pacaran. Padahal Indonesia Tanpa Pacaran itu kan sebenarnya yang saya tujukan sejak awal segmentasi, gambaran umum saya itu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak berpacaran. Kenapa kalau orang berpacaran terus gabung di Indonesia Tanpa Pacaran, itu gimana coba? Nah ternyata begini, jadi orang-orang bergabung di Indonesia Tanpa Pacaran, ada yang masih pacaran itu, ternyata mereka sebenarnya sudah gelisah, sudah merasakan bahwa pacaran itu merusak jati diri mereka, merusak kehormatan mereka, bahwa pacaran itu aktivitas yang sia-sia, ya, perbuatan yang haram, tapi mereka sudah bucin banget, sudah menjadi budak cinta, mau putus berat banget, sudah terlanjur cinta. Pokoknya melihat segala keburukan pacar itu sudah dianggap sebagai kebaikan apapun itu ya. Walaupun sudah disakiti, sudah sering dibuat menangis, tetap cinta sama pacarnya. Ini yang terjadi. Nah, itu banyak kisah-kisah dan kita menyiapkan memang channel khusus untuk sahabat-sahabat Indonesia Tanpa Pacaran yang bergabung dalam grup WA untuk bisa konsultasi langsung melalui komunitas Indonesia Tanpa Pacaran agar mereka jangan salah konsultasi. Nah, kasusnya banyak sekali dan sangat mengerikan. Ya, ada kasus yang saya tangkap misalnya dia sudah pacaran 5 kali, putus 5 kali dan gak nikah-nikah juga. Ya, ada juga misalnya dia sudah pacaran bertahun-tahun, ya sampai dia pernah berpacaran sampai 6 tahun, tapi ternyata nikahnya dengan yang lain. Itu banyak sekali kasusnya. Nah, di dalam kondisi Indonesia pacaran itu biasanya kalau ada orang yang masih pacaran, itu kita biarkan mereka masuk dalam grup dan kita godok selama 3 bulan bagaimana dia itu bisa segera berubah dengan informasi-informasi, dengan kajian-kajian. Makanya dalam Indonesia Tanpa Pacaran itu kita menyiapkan kajian-kajian dan artikel-artikel yang kita kirimkan secara rutin. Nah, setiap hari Selasa dan Jumat saya kirimkan artikel dan kita juga selalu live dengan mengundang tokoh-tokoh, bahkan para artis-artis hijrah juga. Nah, banyak kisah-kisahnya gitu. Jadi ada orang yang sudah bertobat gitu, ada orang yang sudah proses berhijrah, bahkan ya kasus yang pernah saya mau dalam buku Indonesia Tanpa Pacaran itu yang membuat saya semakin terdorong itu salah satunya adalah dia sudah berpacaran selama
1 tahun di semester-semester awal. Dan ketika dia berpacaran, ternyata kuliahnya itu berantakan semuanya. Jadi IPK-nya itu turun. Padahal dulu waktu SMA dia juara terus. Kalau bukan juara 1 katanya juara 2. Ya. Tapi setelah berpacaran itu kacau semuanya prestasinya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa selama ini berpacaran itu untuk menambah prestasi, gimana menambah prestasi? Katanya sementara saya berpacaran, konsentrasi saya itu jadi buyar. Gitu. Nah, tapi alhamdulillah ketika dia masuk di Indonesia tanpa pacaran, dia memfokuskan dirinya untuk tidak berpacaran. Dia bergabung dengan komunitas Indonesia tanpa pacaran chapter Samarinda, dan di sana dia disibukkan dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat. Ya, di komunitas Indonesia tanpa pacaran kan biasanya ada pengajian rutin, kemudian bakat bisa terkembangkan karena biasanya yang suka desain kita sibukkan dengan membuat desain-desain konten yang bagus sehingga makin terasa kemampuannya. Yang suka menulis kita arahkan bagaimana dia bisa menulis, kemudian yang bisa buat yang pelit bisanya jadi bendahara gitu dan sebagainya, suka ngomong kita jadikan juru bicara ya. Itu banyak keahlian-keahlian di sana. Nah, akhirnya terkembangkan dan dia merasakan setelah semester selanjutnya ternyata dia merasakan bahwa prestasinya itu meningkat drastis. Jadi setelah putus dari pacar ternyata justru dia baru merasakan prestasinya itu meningkat. Dan waktu pertama-pertama di Indonesia tanpa pacar, ini salah satu contoh. Waktu saya di Jogja, itu saya membina anak-anak LDK, Lembaga Dakwah Kampus, dan kebetulan dulu saya masih ingat ada 9 kampus yang bergabung dengan LDK saya yang kita bentuk itu. Alhamdulillah mereka tidak berpacaran dan mereka menjadi orang-orang yang berprestasi. Jadi yang selama ini orang mengatakan bahwa pacaran itu meningkatkan prestasi, itu cuma mitos. Yang ada bahwa selama ini ketika orang berpacaran, itu justru konsentrasi belajarnya itu jadi buyar. Nah, maka bagi anak muda hari ini, ya tinggalkan pacaran, ya fokus untuk memperbaiki diri, fokus untuk bagaimana meningkatkan kapasitas diri Anda untuk menjadi baik, belajar dan sebagainya. Itu banyak kisah ya. Baik. Oke, kita mungkin selesai di tadi alasan kenapa kok pacaran kurang atau tidak baik. Kemudian kalau ditanya nih Ustaz, lalu solusinya apa? Dan muncul kan ke permukaan bahwa belakangan ini rame tuh tentang ta'aruf, khususnya ternyata dunia artis juga 1, 2 dan banyak yang mulai memutuskan untuk ta'aruf. Bagaimana Ustadz menanggapi tentang fenomena ta'aruf ini di masyarakat umum? Nah, jadi salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan ketika saya pertama menggagas gerakan Indonesia tanpa pacaran itu begini, kalau tidak berpacaran, lantas bagaimana? Ya, seolah-olah satu-satunya cara untuk menjemput jodoh kita itu hanya melalui pacaran. Dan ini pemahaman umum masyarakat yang menurut saya kategorikan itu adalah kategori tingkat 1. Kenapa? Merasa memahami satu-satunya cara untuk mendapatkan jodoh hanya satu, itu pacaran. Sementara masih ada cara lain. Berarti saya kategorikan tingkat pemahaman 1 ya. Mereka belum memahami kategori tingkat 2, yaitu disebut dengan istilah ta'aruf hitbah sampai nikah itu. Nah, namun teman-teman sekalian bahwa jangan sampai ya, gambaran umum dulu bahwa kemarin saya sudah melakukan wawancara juga dengan Mas Fedi Nuril, salah satu pemain aktor utama film Ayat Cinta ya, tentang bagaimana proses ta'aruf yang dilakukan yang saat itu menurut beliau itu belum tren ta'arufnya. Ya, masih jarang bahkan dikenal umum. Masih jarang dan bahkan belum dikenal oleh umum, oleh masyarakat umum saat itu, masih awam bagaimana sih ta'aruf itu gitu. Nah, dalam perkembangannya teman-teman sekalian terkait ta'aruf ini memang kita harus menyadari ada sebuah kesadaran sebagian masyarakat kita bahwa, dan ini harus kita syukuri, mereka banyak yang sudah mulai sadar ternyata ada program ta'aruf gitu. Ada cara ta'aruf selain dari pacaran. Nah, terkait dari ta'arufnya benar dan tidaknya, yang jelas dulu ini sebuah kesyukuran bagi kita. Kan sama halnya juga dulu dengan hijab gitu. Hijab dulu itu ketika tahun 2009 ke bawah, itu banyak orang-orang yang tidak memakai hijab. Saya masih ingat satu kelas
yang memakai hijab, perempuan tentunya ya, bukan laki-laki, dalam ruangan itu cuma satu dulu. Itu pun dicaci, dihina. Tetapi dalam perkembangannya ternyata banyaknya film-film tentang hijab, banyak buku-buku tentang hijab, banyak komunitas-komunitas tentang hijab. Akhirnya hijab itu menjadi sesuatu yang keren. Terkait hijabnya itu sudah benar-benar syar'i atau belum? Nah, itu urusan belakangan. Yang jelas kita perlu bersyukur dulu untuk tahap awal nih, ya. Tahap awal dulu ternyata anak muda kita hari ini itu sudah banyak yang menyadari ternyata selain pacaran itu ada ta'aruf. Nah, sayang sekali kalau misalnya anak muda hari ini tuh tidak mendalami ta'aruf itu secara mendalam, secara menyeluruh. Nah, kita khawatirkan nanti terjadi pacaran, ya, tapi namanya ta'aruf, ya, atau kita kenal misalnya ta'aruf berkedok pacaran, nanti misalnya bisa jadi dikenal dengan pacaran Islami gitu. Jangan sampai pacaran ta'aruf itu disebut dengan pacaran syar'i. Nah, ini yang kita khawatirkan. Nah, tetapi terkait dari segi istilah terlepas benda dan salahnya itu kesyukuran awal kita. Nah, tinggal kita Indonesia tanpa pacaran, ta'aruf online, buku-buku yang beredar, kemudian berbagai cara yang kita lakukan untuk menyadarkan generasi muda agar mereka memahami ta'aruf yang benar itu seperti apa. Nah, ini yang harus kita sadarkan gitu. Jadi bukan berarti kita langsung wow namanya saja ta'aruf, kita mengkerdilkan mereka. Ya, karena memang nama wajar sih karena memang orang awam, orang-orang di luar sana menurut saya itu seringkali melihat satu titik hitam di antara banyaknya titik-titik putih, di antara banyaknya background putih. Ya, hal yang wajar. Maka ini PR kita bersama juga. Indonesia Tanpa Pacaran juga terus melakukan edukasi. Saya sampai menulis e-book yang saya bagikan secara gratis gitu ya, tentang cara ta'aruf gitu. Kemudian bagaimana misalnya tentang hitbahnya sampai proses nikah yang syar'i itu seperti apa. Saya sering buat e-book yang saya bagikan secara gratis gitu, termasuk buat tulisan-tulisan. Karena apa? Ini sebagai pertanggungjawaban moral saya ketika saya mengatakan tidak ada pacaran, lantas solusinya gimana? Masih ada ta'aruf. Cuma sayang sekali jangan sampai kita nggak memahami ta'aruf itu, lalu kita bisa terjebak di dalam pacaran. Nah, karena ini yang saya tekankan ya, bahwa memang jangan sampai kita mengatakan ta'aruf tetapi aktivitasnya itu seperti pacaran. Aktivitas pacaran itu apa? Melanggar aturan-aturan pergaulan syar'i misalnya. Ya, ta'aruf tapi kok berdua-duaan. Ta'aruf kok tapi niatnya bukan nikah. Ta'aruf kok cuma main-main. Ta'aruf kok boncengan ke sana kemari. Nah, itu kita khawatirnya seperti itu. Nah, maka ya anak-anak muda yang masih hijrah nih, ya kita bersyukur banyak komunitas-komunitas, para artis-artis juga sebagian sudah berhijrah mencontohkan itu, dan ini adalah sebuah proses tahap awal untuk kita menggerakkan kembali kesadaran anak muda gitu. Betul, Ustaz. Kalau boleh sharing juga memang kendala daripada untuk memperkenalkan ta'aruf itu sendiri yang sangat disayangkan adalah ta'aruf ini masih dianggap sebuah hal yang eksklusif gitu. Padahal sebetulnya ta'aruf itu sendiri ya produk Islam gitu loh. Dimana seorang muslim ya memang gak ada cara lain harus menggunakan ta'aruf terlepas dari bagaimana metodenya. Kaidah dasarnya atau hukum dasarnya tetap menggunakan ta'aruf. Untuk caranya mungkin berbeda. Yang penting tetap mempertahankan esensi syar'inya tadi, Ustaz. Memang kesulitannya adalah ini masih dianggap langka, satu. Kedua, dianggap sesuatu yang tabu gitu. Kok bisa saya belum kenal menikah? Padahal nggak seperti itu. Kamu bahkan bisa mengenal pasangan kamu sedetail mungkin gitu. Dan dari sumber yang tepat, langsung ke keluarganya, nggak dari sosmednya, langsung ke orang tuanya, datang ke rumahnya pun boleh. Nah, kadang orang ini belum mendalami apa, begitu ditawarin langsung nolak aja, Ustaz. Karena mungkin informasinya sepotong-sepotong. Bahkan dikatakan ta'aruf itu beli kucing dalam karung gitu. Padahal ya orang itu bisa ngeliat wajah calonnya seperti apa. Memang beratnya di situ sih, Ustaz. Dan alhamdulillah lewat Indonesia Tanpa Pacaran, sedikit demi sedikit nilai daripada ta'aruf itu bisa ditularkan ke anggota-anggota yang lain. Dan kami pun membuat ta'aruf online Indonesia itu memang berdasarkan problem yang cukup urgent. Di sini
kami mendapat data bahwa 32.000 janin telah diaborsi akibat hamil di luar nikah atau hubungan gelap itu di tahun 2020. Bayangkan, dengan angka kematian yang sebesar itu. Maka kami bismillah berikhtiar untuk dapat menciptakan sebuah lingkungan ta'aruf yang tentunya bukan hanya ta'aruf-ta'arufan, tapi memang dijaga kaidahnya seperti apa, dan kami pun membuat inovasi. Jadi online ini adalah bentuk ikhtiar kami dalam menginovasi ta'aruf itu sendiri. Mungkin dari teman-teman ada yang nggak punya murabi, ada yang nggak punya guru, ada yang nggak punya mungkin kenalan ustadz. Ada juga yang bingung, kalau saya ta'aruf, saya harus cari di mana ini calon saya, sedangkan saya baru hijrah, belum dapat kajian, belum punya komunitas gitu kan. Saya pingin ta'aruf, tapi masa saya sama tetangga saya doang gitu kan. Saya pengen dong dapat yang di luar kota, yang di luar pulau. Nah, ini menjadi solusi, karena beberapa teman ini, yang memang sudah tahu ta'aruf aja, beberapa orang ada yang malu gitu dengan ta'aruf. Kenapa malu? Ada yang pas bawa CV gitu, bawa amplopnya, ngumpet-ngumpet gitu kan. Ada yang mungkin masih bikin CV di laptop, ketahuan temennya, ayo lagi apa bikin CV ya. Ada yang mungkin baru ditolak CV-nya, dikembalikan dan lain-lain, diledekin temennya juga. Nah, sekarang kita membuat inovasi di mana orang itu cukup di genggaman HP-nya, bisa langsung download dan tidak usah bingung. Nanti CV-nya isinya apa ya? Apa sih yang mesti disertakan informasi di dalamnya? Tidak usah khawatir, karena kami sudah menyediakan template-nya langsung. Dan berbeda dengan aplikasi yang lainnya, kami melakukan verifikasi itu secara langsung. Jadi dilakukan oleh manusia, bukan secara sistem. Jadi nggak otomatis. Jadi nggak ada yang namanya asal-asalan terus daftar terus langsung keterima gitu. Karena kami juga ingin menciptakan bukan hanya lingkungan ta'aruf yang biasa-biasa saja, melainkan ta'aruf yang benar-benar berkualitas gitu. Jadi kita sertakan juga itu Ustaz, untuk KTP-nya. Jadi kita cross check dulu orangnya benar nggak. Bahkan kalau CV-nya ngisinya nggak serius, Ustaz, kami tolak. Wah. Jadi ada beberapa Jadi teman-teman terfilter begitu. Betul. Jadi kadang ada nih yang bertanya, kok saya daftar tapi nggak diterima-terima. Kadang marah dulu saat gitu. Kenapa sih saya kok sulit untuk diterima, ditolak gitu. Dan ternyata rata-rata yang seperti itu karena mereka belum dapat informasi penuh nih tentang aplikasi ini. Kemudian mendapatkan kendala dan dikiranya kami sesuatu yang buruk gitu. Karena memang kesulitannya di situ. Kita harus mentransfer informasi yang utuh sehingga orang itu paham dan dapat melakukannya dengan benar. Kalau nggak benar memang efeknya gitu. Belum tahu akhirnya marah-marah gitu, Ustaz. Betul. Dan alhamdulillah di ta'aruf ini, Ustaz, setelah beberapa tahun, alhamdulillah tanggapannya cukup baik juga. Alhamdulillah kami sudah berdiri di kota layanan kami ada 15. Ada 15 kota di Semarang, Jabodetabek, kemudian juga Surabaya, Bandung, ada juga di Aceh. Alhamdulillah didoakan juga Ustaz, semoga bisa merambah ke kota-kota lainnya. Dan sudah ada 15.000 peserta terdaftar. Wow, Masya Allah. Dan juga berarti sudah banyak menikah juga? 30 pasangan, update September 30 pasangan sudah menikah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan 1.000 pengguna baru tiap bulan rata-ratanya, alhamdulillah. Kemudian ada 136 pasangan yang sedang melakukan ta'aruf juga. Nah, harapan kami adalah kami bisa menjadi alat gitu ya, yang mempermudah teman-teman yang ingin berubah, bingung solusinya apa, dan solusinya sudah dijelaskan. Sekarang bingung lagi, toolsnya apa buat buat melaksanakan solusi itu. Kami kasih lagi toolsnya gitu loh. Jadi teman-teman kalau sampai masih bingung lagi ya bingung juga sih harusnya gimana. Ya biasanya kalau orang sudah tidak mau itu kan ada banyak alasan sebenarnya. Kalau sudah nyaman dengan pacaran. Ustaz, untuk orang yang mungkin sudah mulai menerima nih Ustaz, informasi bahwa pacaran itu kurang baik, kemudian sudah mulai memilih ta'aruf itu sendiri. Tapi kan itu kan bukan sesuatu hal yang mudah ya. Maksudnya dalam perjalanan transformasinya kan membutuhkan mental yang kuat juga, karena mungkin secara lingkungan dia akan mendapatkan tekanan ya.
karena jadi Betul. sesuatu yang berbeda, karena dia berubah. Itu bagaimana, Ustaz? Antum menguatkan teman-teman Indonesia tanpa pacaran dan masyarakat pada umumnya. Iya. Jadi ada sebuah kitab yang menarik yang bisa kita baca, yaitu kitab Syakhsiyah Islamiyah tentang penyebab seseorang itu bermaksiat. Ya, di situ dijelaskan bahwa kenapa seseorang itu misalnya dia memilih berpacaran dibandingkan dengan ta'aruf. Ada 3 penyebab dalam kitab itu disebutkan. Yang pertama adalah karena dia belum paham bahwa apa yang dilakukan itu maksiat. Ini satu. Jadi dia belum paham bahwa pacaran itu haram. Dan ini banyak sekali. Begitu banyak orang-orang yang di luar sana, dia berpacaran karena dia tidak merasa bahwa apa yang dilakukan itu aktivitas dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sudah tahu bahwa pacaran itu haram. Tetapi dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Banyak orang yang tahu, saya tahu bahwa pacaran itu haram gitu. Tetapi tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga itu adalah dia sudah tahu bahwa pacaran itu haram, tetapi dia digoda oleh setan. Nah, saya menambahkan dalam Indonesia tanpa pacaran itu, kenapa seseorang itu berpacaran atau bermaksiat? Karena memang pengaruh lingkungan komunitas dia itu berada. Ini penting sekali. Nah, kita bisa bayangkan gak sih bagaimana misalnya setiap hari kita itu berkumpul dengan orang-orang yang biasa ngomongnya tentang pacaran terus. Tahu nggak tadi saya itu diantar oleh pacar saya? Tahu nggak saya itu nanti akan dijemput oleh pacar saya? Tahu nggak nanti malam saya akan jalan bersama pacar saya? Lama-kelamaan yang masuk dalam pikiran kita, dalam informasi diri kita, itu tentang pacaran, sehingga mau nggak mau kita itu terdorong juga untuk mau berpacaran. Cari pacar dimanapun deh, walaupun itu dapatnya di tetangga gitu. Nah, ini hal yang paling penting. Dan lingkungan ini tidak hanya mempengaruhi dalam hal sikap diri kita, tetapi yang paling berpengaruh juga adalah memang kadangkala ucapan-ucapan, cibiran-cibiran itu mempengaruhi tingkah laku kita. Begitu banyak orang hari ini itu mempunyai mental block dalam bahasa trainingnya. Kenapa? Dia sering dicap, kamu itu bodoh, kamu itu sudah terlanjur bermaksiat, kamu itu sudah terlanjur basah istilahnya, ya sudah, hancur sekalian. Kamu itu sudah terlanjur rusak dalam dunia pacarnya, sudah rusak sekalian. Akhirnya banyak orang-orang yang punya dalam bahasa trainer itu punya mental block, punya mental tidak ada kemauan lagi untuk mau berubah karena sudah dicap, sudah dilabel oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini bahaya sekali. Nah, kalau ini terjadi pada anak muda kita yang sedang mencari jati dirinya, ya anak muda kan menurut saya masih jarang yang benar-benar punya jati diri. Kalaupun ada, ya 1-2 orang gitu. Nah, belum punya jati diri tapi banyak informasi tentang negatif, informasi-informasi negatif, maka ini bisa jadi itu akan membentuk perilakunya dia. Ini yang paling penting. Ya, tidak hanya itu teman-teman sekalian. Hal yang paling saya ingat juga bahwa sesungguhnya bahwa pengaruh lingkungan pergaulan ini tidak hanya pengaruh perbuatan, tapi kita khawatirkan itu berpengaruh terhadap air hayat kita nanti. Bukankah teman-teman sekalian pamannya Rasul, kenapa di akhirnya itu sulit mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah walaupun sudah didiskon? Kenapa? Ya hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, nggak usah Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena ketika detik-detik meninggalnya pamannya Rasul itu ditemani oleh orang-orang yang selama ini hidup dengan dia. Akhirnya apa? Sulit mengucapkan la ilaha illallah itu. Nah, maka jaga pergaulan. Ya, apalagi lingkungan kita hari ini, kata pepatah Arab itu kan sudah mengatakan bahwa harimau itu hanya akan memakan domba yang tersesat sendirian di tengah hutan. Ya, Anda hari ini yang jomblo-jomblo itu, yang tinggal sendiri-sendirian itu, hati-hati. Banyak harimau-harimau ganas di luar sana yang siap mencengkeram Anda. Nah, harimau-harimau itu apa? Harimau-harimau itu adalah wanita-wanita yang bisa jadi dicengkeram oleh laki-laki yang mereka misalnya ingin mencari pemenuhan hawa nafsu yang tidak sesuai dengan syar'i. Banyak harimau itu setan-setan yang ada di luar sana yang siap mencengkeram kita, mengganggu kita, yang menjerumuskan kita. Harimau itu apa? Yaitu lingkungan sistem hari ini yang membuat anak muda hari ini itu terbawa arus globalisasi yang berkiblat pada barat.
Nah, ini pentingnya dijaga, ya, dijaga lingkungan pergaulan teman-teman sekalian. Karena ya seseorang itu kadangkala tergantung dari lingkungan pergaulnya. Makanya Rasul kan sudah mengingatkan, kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi itu bagaikan kita mendapatkan kalau kita bergaul dengan orang baik, bagaikan kita bergaul dengan penjual minyak wangi. Minimal kita mendapatkan bau harum dari perbuatan mereka. Walaupun kita itu misalnya nggak pacaran, ya, tapi sering berkumpul, ya, maaf, walaupun misalnya kita bukan orang yang biasa minum minuman keras gitu ya, tapi sering berkumpul dengan orang-orang minum keras, kita juga dicap orang yang minum minuman keras. Bukan pencuri sering berkumpul dengan pencuri, ada ikut-ikutan juga. Begitu juga sebaliknya. Nah, maka jaga teman-teman sekalian ya lingkungan pergaulan teman-teman. Gitu. Memang betul. Kalau sendirian ya pasti babak belur, udah jomblo sendirian. Betul. Kanan Di kiri lockdown pacaran lagi semua, gitu ya. jembur sekalian. Betul. Memang itu sangat berpengaruh sih, Ustaz, lingkungan itu. Maka benar, saya juga sangat setuju bahwa kalau memang diri kita belum kuat, maka mungkin bisa ditinggalkan terlebih dahulu faktor-faktor yang memang dianggap kurang baik dan mulai menepi ke arah yang memang itu baik. Baiknya secara apa? Tentunya kembali pada Quran dan hadis tadi. Dan semoga teman-teman semua juga istiqomah nih di Indonesia tanpa pacaran dan juga mulai menggali apa sih pacaran itu. Kenapa kok nggak boleh? Jadi semua itu memang harus serba menggunakan ilmu ya, Ustaz. Betul. Kemudian nih Ustaz, sebagai alat nih Ustaz yang mendukung untuk anak-anak muslim agar ketika sudah meninggalkan pacaran kemudian bingung nih solusinya apa, besok insya Allah akan kami fasilitasi untuk teman-teman yang mungkin hari ini mau daftar dan juga besok mulai mendaftar, besok ada free untuk kirim CV dengan jumlah 2 CV. Jadi biasanya nih Ustaz, untuk pengguna premium itu 5 CV per bulan. Jadi kenapa kok kita batasin 5 CV per bulan? Agar orang ini lebih selektif nih dalam memilih pasangannya. Kalau nggak gitu Ustaz, dia mungkin, ini coba kirim, ini kirim, kirim, dikirim semua kan. Jadi kita batasi dan alhamdulillah besok akan kami buka untuk yang premium itu plus 2 CV, jadi nanti ada total 7 CV. Dan untuk teman-teman yang belum premium, bisa langsung mencobanya dengan gratis 2 CV tadi. Jadi teman-teman mungkin yang mulai tertarik mencoba Ta'aruf Online Indonesia, bisa langsung download aplikasinya dan besok bisa langsung lempar CV-nya tanpa harus menjadi akun premium. Dan saya sarankan untuk kalau memang sudah siap, silakan untuk hari ini. Karena besok takutnya terjadi lonjakan yang tinggi, maka CV-nya malah justru antri sebelum di-approve. Jadi ketika kita download, kemudian mendaftar, itu ada proses menunggu dulu. Karena kita akan mereview dulu nih, CV-nya bagaimana, layak atau tidak untuk diterima gitu. Ustaz. Jadi buat teman-teman ya, ingat besok insya Allah, dan ini alhamdulillah sudah ada di hampir 1 jam ya Ustaz ya. Mungkin kita buka beberapa penanya ya, silakan ya, untuk yang mau bertanya. Silakan di kolom komentar. Tadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya. Atau mungkin Ustadz udah nemu duluan, nggak apa-apa Ustadz. Boleh. Sambil saya lihat juga, saya scroll dulu ke atas. Ya. Seru juga ya obrolannya. Saya sampai dulu itu nggak menyangka ada orang seberani itu. Maksudnya bingar-bingar apa ya, melawan sebuah sesuatu yang bahkan hampir menjadi sudah malah menjadi budaya gitu, atau sesuatu yang lazim, dianggap lazim gitu. Kemudian antum makanya tantangannya berat sekali itu, dan itu memang tantangannya berat sekali karena terang-terangan sekali gitu ya. Betul. Saya sempat, wah ini orang bisa sampai seberani itu, luar biasa. Dan alhamdulillah sekarang keberanian antum dan juga kesabaran sudah mulai terlihat ini. Dan betul tadi, mungkin hari ini kita dipojokkan, mungkin hari ini dianggap aneh, tapi insya Allah betul, nantinya ini akan menjadi suatu kelaziman, dan orang yang kita doakan, orang yang masih belum sejalan dengan kita, semoga dia memperoleh hidayah dan juga mendapatkan pengetahuan yang benar.
Nah ini Ustadz, ada yang tanya nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Desti, dia bertanya, untuk masa ta'aruf idealnya berapa lama ya Ustadz? Baik, ya sudah ada pertanyaan masuk dari siapa? Bah, Desti. saya belum lihat. Untuk masa taruh. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya para ulama ketika saya membaca tidak ada sebenarnya ketetapan soal waktu sampai batas kapannya kapan. Ya, batasnya taruh itu kapan. Cuma teman-teman sekalian yang perlu dipahami bahwa yang harus dipahami bahwa ta'aruf itu adalah tujuannya untuk mau nikah. Maka sebenarnya kalau orang sudah punya tujuan untuk mau nikah, maka dia sudah punya ancang-ancang sebenarnya kapan dia mau menikah. Maka saya selalu mengingatkan kepada orang-orang yang atau sahabat-sahabat Hindu sama pacaran ataupun bergabung dalam komunitas ta'aruf tuh hal yang harus ditanyakan ketika ada orang yang meminta ta'aruf kepada Anda itu adalah salah satunya terkait waktu. Ini penting. Ya, itu bahkan saya katakan menjadi salah satu syarat pertanyaan yang harus ditanyakan ketika ada yang mau ta'aruf. Kapan kamu mau nikah? Ya, bulan berapa targetnya? Kalau belum ada tanggalnya, minimal bulannya. Kalau belum ada bulannya, minimal tahunnya. Nanti kalau sudah ditaruh itu, nah nanti bicara pada proses hitbahnya nanti tanggal berapa detail. Tanggalnya berapa. Jadi misalnya saya mau sudah proses taruh dan misalnya sudah menentukan waktu misalnya 3 bulan. Maka proses 3 bulan itu adalah bagian dari akad laki-laki yang harus dia tepati. Ketika seorang laki-laki dia tidak datang setelah 3 bulan, maka akad itu gugur dengan sendirinya. Maka seorang wanita itu boleh menerima pinangan atau lamaran yang lain lagi. Kalau misalnya mau tetap dengan dia bagaimana? Boleh. Mau tetap dia lagi dengan boleh. Akan tetapi laki-laki harus datang lagi melamar, menyampaikan maksudnya bahwa ingin menikah pada 2 bulan lagi misalnya, karena misalnya ada kendala teknis maupun ada kendala keluarga. Berarti harus buat janji baru. Dan ingat, jangan bermain-main dengan janji. Karena seorang muslim itu Allah memerintahkan supaya menepati janji-janji yang telah dibuat. Nah, kalau tidak menepati janji, berarti itu bisa dikategorikan hati-hati, itu bisa masuk kategori berdosa. Nah, maka ini yang paling penting soal ta'aruf, teman-teman sekalian. Kalau Anda sudah berniat ta'aruf, ya ciri orang siap, berarti dia benar-benar sudah siap. Ciri orang siap itu apa sih? Tidak ada kata nanti, tidak ada kata kalau, tidak ada kata tapi. Ya, saya mau ta'aruf nih, tapi tunggu kakak nikah saya dulu. Ya sudah, kamu nggak usah ta'arufan dulu. Tunggu kakakmu nikah dulu, baru kamu ta'aruf. Saya mau nikah, nanti saya lulus kuliah, ya sudah luluskan dulu kuliahmu kalau misalnya menganggap kuliah itu sebagai tantangan. Yang kira-kira dengan kuliah itu Anda menganggap tidak sanggup melaksanakan hak dan kewajibanmu. Tapi kalau misalnya kuliah itu tidak Anda menjadikan sebagai tantangan, tidak menjadikan sebagai masalah sehingga Anda bisa melaksanakan hak dan kewajiban Anda sambil kuliah, sambil nikah, ya nggak masalah. Saya mau nikah sih, ya nanti tunggu misalnya uang saya terkumpul, ya sudah kumpulin dulu uangmu kalau saya. Kenapa? Kalau nggak ada ketentuan waktu, masih ada kata tapi, nanti, kalau, ya nanti tapi kalau, berarti menurut saya itu belum siap. Nah, maka buat ahwat-ahwat nih, jangan pernah nerima lamaran seorang laki-laki, ya, kalau dia nggak berani menentukan waktunya. Tanyakan waktunya itu kapan, harus tegas. Kalau dia nggak menentukan itu, nanti Anda akan dimain-mainkan, diulur-ulur terus, gitu. Gitu. Dan saya yakin di taruh online ada ya pertanyaan seperti itu, kapan rencana nikah, gitu. Betul. Jadi di dalam CV kita, Ustadz, di akhir pembuatan CV, itu akan langsung ada template-nya untuk teman-teman itu mengajukan 3 pertanyaan ke calon pasangan atau ke orang yang nantinya akan melihat CV kita. Nah, pertanyaan semacam itu kayak, kamu siap nikah kapan? Atau apakah siap nikah dalam waktu dekat? Itu banyak juga yang mengajukan pertanyaan itu. Jadi memang rata-rata nih orang yang masuk ke ta'aruf online, kemudian menjadi akun premium, yaitu siap ta'aruf, di situ ada tandanya, itu memang orang-orang yang memang sudah siap gitu. Dan rata-rata yang bertanya tentang atau mengajukan pertanyaan siap nikah dalam 3 bulan atau
apakah siap menikah dalam waktu dekat, itu juga banyak alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kemudian Ustaz, ada pertanyaan juga nih dari Ayu. Perempuan mengajukan ta'aruf dulu, apa boleh? Ta'aruf atau hitbah yang dia maksud? Mengajukan mungkin kalau dibahasakan ta'aruf itu berarti Ta'aruf tahap mungkin CV-nya mungkin ya Ustaz ya. tahap CV-nya mungkin yang dimaksud. Karena Ya. dia tadi tanyanya ta'arufnya. Ta'aruf, kalau hitbah beda ya. Kalau hitbah itu dari laki-laki ke perempuan. Kalau perempuan ke laki-laki, kalau saya nyebutnya bukan hitbah ya, tapi berarti Menawarkan ya. menawarkan dirinya berarti kalau begitu. Tapi kalau ta'aruf teman-teman sekalian, pada dasarnya kita seorang perempuan itu ketika dia sudah mengatakan dirinya itu sudah siap, maka dia boleh berusaha supaya dia ya menemukan jodohnya gitu. Nah, makanya ini penting teman-teman sekalian. Kalau di Indonesia misalnya, apakah misalnya aktif di Indonesia Tanpa Pacaran, maka di Indonesia Tanpa Pacaran itu ada kajian rutin namanya KKI, Kelompok Kajian Indonesia Tanpa Pacaran. Itu biasanya dibina oleh pembina ya, atau disebut dengan istilah murabi maupun istilah musrif misalnya. Itu di sana ada. Nah, maka seorang wanita itu boleh berusaha karena soal jodoh itu memang betul ya di tangan Allah. Tapi kalau kita nggak berusaha terus itu akan di tangan Allah terus itu berusaha. Memang Allah itu sudah menentukan jodoh kita gitu. Tetapi kita nggak tahu kapan dan waktunya. Maka itu itu di luar wilayah kekuasaan kita. Nah yang kita lakukan adalah dalam wilayah kekuasaan kita itu berusaha bagaimana supaya menemukan jodohnya kita dengan cara yang baik juga. Nah cara menemukan jodoh yang baik itu teman-teman sekalian itu jangan sampai kita terjebak pada situasi saat ini. Orang misalnya karena lantaran sudah kebelet banget nikah, akhirnya mencari atau melakukan berbagai cara supaya dia bisa menemukan jodoh. Misalnya mulai dari pamer-pamer foto, dengan dalam foto itu memperlihatkan aura kecantikannya sehingga jatuh pada tabarruj yang mengakibatkan keharaman lagi, atau misalnya terjun dalam berbagai tempat-tempat yang di sana laki-laki dengan perempuan sehingga terjadinya ikhtilat, pura-pura nabrak kayak di sinetron-sinetron gitu ya. Nah, itu bahaya gitu. Ya, yang kita lakukan adalah dalam wilayah kekuasaan kita tentu yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, tentu dengan syariat Islam itu apa? Tetap menjaga keifahannya sebagai seorang wanita itu seperti apa. Nah, cari orang yang paham gitu. Kenapa? Jangan sampai kita cari pada orang tidak paham gitu. Misalnya minta pada si A gitu. Ternyata si A ini nggak paham. Langsung diumumkan, oh ini si Fulana dia sudah siap nikah, namanya ini, alamatnya ini fotonya sudah disebar kemana-mana. Wah itu kan kasihan banget Ivannya perempuan. Tapi kalau ada yang paham, ini ada yang sudah siap ta'aruf, ya. Kira-kira apakah Anda bersedia menikah? Sudah siap menikah enggak tahun ini? Oh, kalau belum ya sudah belum gitu. Laki-laki jangan juga main-main. Siapa orangnya ya? Boleh tahu dulu enggak? Enggak. Kamu siap dulu nikah atau enggak gitu. Nanti orangnya belakangan gitu. Ya. Jadi memang wanita boleh berusaha gitu. Boleh berusaha untuk bisa menemukan pasangannya dengan cara yang halal tentunya gitu. Baik. Nah, itu juga menjadi salah satu fitur kami, Ustaz. Jadi di fitur kami, foto-foto dari teman-teman itu semuanya di-blur ketika kita mencari di daftar CV tadi. Dan akan terbuka kapan? Ketika kita menerima. Jadi kalau Tinder itu kan, saya juga kan riset di Tinder juga, Ustaz. Jadi kalau Tinder kan, kalau sama-sama ke kanan, artinya sama-sama suka, baru kan bisa chat kan. Nah, kalau kita satu mengirim, satu menerima, artinya sepakat untuk ta'aruf, baru foto itu terbuka. Dan di aplikasi kami, itu tidak bisa di-screenshot maupun di-screen record. Tujuannya apa? Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu salah satu ikhtiar kami. Agar data tersebut tetap aman, dan yang melihat foto daripada orang yang memiliki akun itu hanyalah orang-orang yang memang istilahnya sudah sepakat untuk ta'aruf. Jadi hanya berdua saja itu, Ustaz. Dan mengenai mungkin akhwat yang ingin mendaftar atau ingin mengirimkan atau mengajukan CV ta'aruf, itu tidak perlu malu karena hanya dia sendiri yang tahu gitu loh. Dia daftar juga dari HP, mungkin masih berjalan sama temennya, kalau nemu CV Ikhwan cocok nih, kirim aja gitu kan. Jadi mungkin ada yang punya rasa malu, yang grogi gitu Ustaz, tapi kok sebenarnya udah pengen nikah, itu bisa ngirim. Jadi akhwat maupun Ikhwan bisa mengirim CV
gitu. Jadi tetap aman dan bukannya kami memampangkan foto-foto dari para user kami kemudian bisa dilihat rame-rame, itu enggak. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sudah hampir 1 jam ya. Ya, Insya iya. Allah semoga kita bisa bertemu lagi nih di kesempatan yang lain, Ustaz. Amin, amin, amin. Jazakallah khairan Ustaz atas waktunya. Mungkin ada pesan untuk menutup kajian hari ini dari Ustaz. Ustaz. Iya, baik sahabat-sahabat Indonesia tanpa pacaran. Jadi gini, bahwa yang saya tekankan itu memang kita nggak usah terbawa dengan kondisi atau suasana bahwa seolah-olah satu-satunya cara hari ini untuk menjemput pasangan kita itu hanyalah melalui pacaran. Dan mungkin kita juga jangan terjebak pada realita bahwa hari ini banyak yang melalui proses menikahnya dengan pacaran bertahun-tahun kemudian menikah dan seolah-olah juga merasa bahagia gitu. Dan ini yang sering terlihat karena mereka menganggap bahwa orang yang berpacaran itu kok mereka juga bertahun-tahun dan juga bisa bahagia gitu. Jadi ini yang saya sampaikan teman sekalian. Mungkin kita hanya bisa melihat bahagia, tapi dalam hidup itu yang kita cari yang paling penting adalah soal ketenangan kita. Kenapa? Orang yang berpacaran itu yang melalui kemudian nikah belum tentu dalam hidupnya itu bisa tenang setelah dia menikah. Kenapa? Tenang itu kan kita dapatkan apabila kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita berharap dengan bahwa proses ketenangan itu tentu kita dapatkan dalam rumah tangga juga. Nah, bagaimana kita mau tenang sementara misalnya kita itu melalui proses menikahnya dengan pacaran. Kenapa teman-teman sekalian? Bayangkan teman-teman sekalian, bagaimana engkau tenang sementara dalam rumah tangga kita itu menikahinya atau menjemput pasangan kita itu dengan cara melanggar aturan Allah. Siapa coba yang bisa menjamin dia untuk tidak melakukan kemaksiatan yang lain lagi? Misalnya selingkuh di luar sana. Itu sama-sama maksiat. Oleh karena kan begini, ya bermaksiat sama kamu saja dia berani. Apalagi misalnya dia bermaksiat sama wanita yang lain. Siapa yang bisa menjamin dia untuk tidak bermaksiat dengan wanita yang lain ketika dia bekerja di luar? Ya, itu nggak akan tenang. Siapa yang bisa menjamin ya misalnya istri Anda, dia tidak bermaksiat dengan laki-laki lain saat Anda tinggal dia bekerja. Sementara sebelumnya itu sudah melakukan tindakan kemaksiatan. Nah, maka ini yang paling penting teman sekalian, bahwa sesungguhnya syariat Islam itu diturunkan itu untuk memberikan ketenangan bagi manusia. Dan kita, Allah sudah memberikan aturan yang tegas bagaimana dalam menjemput jodoh, dan alhamdulillah dalam Islam itu ada syariatnya. Dan satu-satunya cara agar kita ya bisa bahagia adalah dengan menyebut dengan cara yang syar'i juga, yaitu melalui proses ta'aruf, hitbah, dan selanjutnya nikah. Maka jangan terpancing dengan di luar sana seolah-olah pacaran itu bisa bikin bahagia. Yang kita butuhkan adalah sesungguhnya adalah terkait bagaimana kita bisa ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjemput pasangan kita dengan cara yang tentu disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam keluarga kita juga nanti kita bisa tenang juga. Oke. Alhamdulillah. Dengan demikian maka sesi live VG bersama dengan Indonesia Tanpa Pacaran dan Taraf Indonesia telah selesai, dan saya mewakili teman-teman yang bertugas dari Taraf Indonesia mengucapkan jazakallahu khairan untuk Ustaz dan atas kesediaannya untuk live bersama kami. Dan untuk teman-teman, ingat ya, besok ada free CV. Bagi siapa yang ingin mencoba bisa langsung saja, yang serius terutama insya Allah nanti trafficnya bisa naik dengan free CV ini, dan semoga bisa menjemput jodoh dengan wasilah Taraf Indonesia. Dan kami Taraf Indonesia pamit undur diri dan sampai jumpa di pelaminan. Kita masih tutup dengan doa kafaratul majelis, Ustaz. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Saya Zaki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.